Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua, terutama di pagi hari yang mana kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan setiap amal saleh yang kita kerjakan semuanya lillah dan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jejaknya sampai hari kiamat. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Az-Zahabi Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki pembahasan dosa besar yang ke-64. Beliau menjelaskan termasuk ke dalam dosa besar adalah seseorang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai kain sutra dan pakaian yang terbuat dari dibaj, yaitu sutra yang halus. Kata beliau juga, wala tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari mampan yang terbuat dari emas atau perak. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Karena sesungguhnya emas tersebut adalah bagi kalian dan adalah bagi mereka orang kafir di dunia, dan nanti bagi kalian akan didapatkan pada hari kiamat, maksudnya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini melarang jangan berpakaian, jangan minum, jangan makan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam larangan secara hukum fikih, al-aslu fi an-nahi at-tahrim, hukum asal daripada larangan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkonsekuensi haram. Dan para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seorang muslim dia menggunakan emas atau perak, terutama bagi laki-laki, dan dihalalkan bagi wanita. Dan berkaitan dengan pembahasan ini adalah minum dengan menggunakan bejana, karena emas itu kebanyakan digunakan untuk perhiasan diri.
Tapi bisa jadi digunakan untuk hal yang lain. Ya, maka contohnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu ya alat untuk makan atau minum yang terbuat dari emas atau perak. Ya. Dan Nabi menegaskan bahwasannya itu untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Orang muslim akan mendapatkan nanti di dunia, adapun ya mendapatkannya di dunia, tetapi di akhirat mereka terhalang. Dan sebaliknya bagi seorang muslim dia terhalang di dunia, ya, menjadi haram. Tapi nanti di akhirat itu menjadi sesuatu yang halal. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya di dalam hadis-hadis, ya, atau bahkan disepakati juga berkaitan dengan minum khamar. Ya, khamar di dunia diharamkan, tetapi nanti pada hari kiamat di surga halal. Ya, maka banyak dari perkara-perkara yang itu menjadi nikmat bagi seorang muslim yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, akan tetapi diharamkan di dunia. Dan tidak lain dan tidak bukan ini adalah merupakan ujian. Ya, jadi Allah ingin menguji bagaimana keimanan seseorang terhadap perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khamr itu sebenarnya enak apa enggak, Pak? Ada yang pernah naudzubillah itu khilaf misalnya, yang dulu belum mengerti, ya ternyata itu minuman ahli surga, ya tetapi di dunia itu minuman orang-orang kafir yang kelak masuk ke dalam neraka. Ya, maka begitu juga dengan emas, bagi laki-laki nanti menjadi perhiasan baginya di akhirat, ya tetapi di dunia diharamkan. Ya, padahal secara asal semuanya adalah kenikmatan. Ya, termasuk semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika seorang ya berada di surga semuanya menjadi halal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu ya kecuali sesuatu itu lebih sedikit dibandingkan yang dihalalkan. Ya, jadi kalau mau kita kumpulkan gitu ya, kita daftar mana yang halal, mana yang haram, maka justru Allah banyak mengharamkan dari ya urusan dunia, ya, banyak menghalalkan dari urusan dunia. Yang diharamkan lebih sedikit. Ya, dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala artinya menguji kita dengan sesuatu yang sedikit, Pak. Ya, kita diuji dengan sesuatu yang sedikit, bahkan dengan sesuatu yang sebentar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, "Walanabluwannakum bisyai'in." Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Ya, dengan lafaz bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Ya, jadi ujian itu ya bisa jadi dengan sesuatu keburukan, dan termasuk ujian juga adalah Allah menguji kita dengan larangannya. Ya, termasuk di dalam hal ini adalah tidak menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'iz zahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang makan atau yang minum dengan menggunakan bejana, ya, artinya tempat, wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka dalam perutnya bergejolak api neraka. Ya, jadi gambarannya seperti seorang yang sedang makan dan minum, ya, mengguyurkan ke dalam perutnya api neraka. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk ke dalam dosa besar. Ya, karena diancam pelakunya dengan neraka, seperti dia meminum ya sesuatu dari api neraka. Hal ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ya, Allah mengatakan innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, dia berbuat zalim. Ya, dia diberikan amanah,
ya, tetapi hartanya justru dia ambil. Maka kemudian Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya apa yang dia makan, ya, yang ada di dalam perut mereka itu adalah berupa api neraka. Dan benar-benar dia akan masuk ke dalamnya. Ya. Jadi seolah-olah ini memiliki kemiripan. Ya, orang yang makan harta anak yatim, ya, maka di dalam perutnya bergejolak api neraka. Begitu juga dengan orang yang minum dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Allah gambarkan atau Nabi gambarkan sesungguhnya dia sedang menengguk dari api neraka. Ya, maka ini menunjukkan keduanya, ya, adalah perbuatan yang haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Man syariba fil fiddah." Ya, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka dia tidak akan meminumnya nanti pada hari kiamat. Ya, jadi nanti di hari kiamat akan dihalalkan dan dia akan terhalang darinya, ya, bahkan itu nikmat yang ringan, Pak. Ya, tetapi kenapa? Ya, dengan seseorang dia berusaha mentaati perintah Allah dalam hal yang ringan, ya, maka sesungguhnya yang dinilai bukan dari sebesar apa bentuk perintah atau isi perintahnya, tetapi bagaimana ketundukan seorang hamba. Ya, kalau dipikir secara, ya, logika, ya, ini kan cuma wajah, gitu. Ya, kenapa kok tidak boleh itu misalnya? Ya, jadi yang dinilai bukan bagaimana bentuk, ya, dari apa bentuk perintahnya, tetapi sejauh mana seseorang itu dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ya, jadi sekecil apapun perintah Allah, ya, maka seseorang ketika dia menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka yang dinilai adalah ketundukan. Bahkan bisa jadi dalam perkara yang besar semua orang tunduk, Pak. Ya, tetapi dalam perkara yang kecil bisa jadi sebagian manusia akan meremehkan. Ya, padahal yang Allah nilai adalah bagaimana bentuk ketundukan seseorang kepada perintah maupun larangannya. Ya, jadi yang dinilai itu adalah bagaimana ubudiyahnya, bagaimana peran seorang hamba ketika menerima perintah atau larangan. Ya, oh ada yang ini karena perintahnya wajib, ya, maka dia kerjakan. Oh ini enggak, ya, atau ini haram, ya, maka dia bersungguh-sungguh. Tapi terhadap perintah yang, ya, mungkin tidak wajib, tetapi dia meremehkan. Ya, tidak bersungguh-sungguh di dalamnya, atau dia wajib tetapi kadarnya mungkin dianggap kecil. Ya, misalnya, ya, berbohong itu kan haram, Mbak, ya. Tapi menganggap itu hal yang kecil lah, insya Allah tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Ya, tapi justru malah dengan sesuatu yang kecil kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, justru pahalanya bisa jadi, ya, sama setara dengan amal yang besar. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ya, tentang seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, padahal kita lihat kecil loh, perkara itu kecil. Ya, ada duri di jalan, ada paku di jalan, dia singkirkan. Karena kebanyakan manusia bisa jadi meremehkan, tidak mengerjakan. Ya, tapi ketika seorang dia benar-benar menjadi seorang hamba, di mana saja dia berada, ya, maka dia berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik, maka apapun dia kerjakan tanpa melihat, ya, dari mungkin besar atau kecilnya suatu amal. Dan sebaliknya ada seseorang yang masuk ke dalam api neraka dengan sebab perkara juga yang sepele. Ya, seseorang yang tidak menyayangi hewan peliharaannya. Ya, Nabi menyebutkan uzibatin, ya, uzibatim ra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka karena sebab seekor kucing yang dia kurung, tidak dia makan, tidak dia berikan kesempatan mencari makan sendiri, kemudian dia mati. Ya, dalam pikiran seorang mungkin, ya, kalau mati, ya sudah, ya, punya saya. Ya, tetapi ternyata dari amal yang kecil tersebut, ketika seorang dia konsisten, dia menjadi seorang hamba, maka yang Allah nilai adalah konsistensinya, ya, bukan sekedar dari besar kecilnya suatu amal.
Maka termasuk di dalam perkara ini, ya, bisa jadi seorang akan berpikir ini kan hal yang sepele, ya, hanya menggunakan ya cincin emas misalnya, ya, banyak ya orang sekarang itu pakai cincin emas laki-laki, ya, atau mungkin dia pakai kalung, ya, untuk menunjukkan apa kemewahan, ya, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu sifat bagi orang-orang kafir. Ya, perbendaharaan bagi mereka, tempat berhiasnya untuk mereka. Adapun nanti bagi orang-orang mukmin dia akan menggunakannya di dalam surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menjelaskan berkaitan dengan hadis-hadis ini. Kata beliau, kita boleh memanfaatkan emas dan perak sesuai dengan ya, kebutuhan kecuali apabila diharamkan oleh syariat. Ya. Ketika Allah mengharamkannya, ya, maka kita pun berusaha bersabar di dalamnya. Ya, karena hakikatnya perhiasan itu, ya, atau wanita itu suka perhiasan, ya, dan perhiasan wanita dengan emas atau perak. Tetapi laki-laki bukan daripada ya sifatnya suka berhias, ya, maka dia pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhias, apalagi dengan sesuatu yang telah diharamkan, yaitu dengan emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang makan dan minum menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah untuk orang kafir di dunia dan nanti bagi orang mukmin pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwasanya perbuatan tersebut akan bisa mendatangkan azab, ya, karena ketika di dunia Nabi menggambarkan sesungguhnya dia telah membakar perutnya dengan api jahanam, ya, maka itu pun akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis ini menunjukkan sebagaimana disebutkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk ke dalam ya dosa besar. Meskipun perbuatannya dianggap remeh oleh manusia. Dan apabila emas dan perak tersebut digunakan pada selain perhiasan maupun perabotan, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, mayoritas para ulama mengatakan tetap diharamkan. Ya, misalnya untuk apa, Pak? Ya, sepatu emas misalnya, atau baju emas. Atau mungkin ya apa kira-kira laki-laki menggunakan jam emas, gigi emas, ya. Dia menggunakan hal yang terbuat dari emas, ya. Maka para ulama mayoritas mereka menganggap hal tersebut adalah juga termasuk di dalam hadis ini, baik dia perhiasan atau perabotan, ya, maka dilarang. Bahkan secara khusus bagi perempuan pun juga dilarang untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Ya. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan memperbolehkan, ya, selama bukan untuk perabotan dan perhiasan. Ya. Di antaranya para ulama ada yang bahkan memperbolehkan untuk bejana tetapi bukan untuk makan, Pak. Ya, tapi kalau untuk makan, untuk minum, untuk perhiasan, maka diharamkan secara mutlak, laki maupun perempuan. Tapi kalau untuk perhiasan dihalalkan untuk wanita. Ya, sebagian ulama memperbolehkan untuk wadah bejana, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ummu Salamah itu meriwayatkan hadis tentang larangan makan dan minum, ya, di atau pada wadah yang terbuat dari emas atau perak. Tetapi pada satu sisi Ummu Salamah juga memiliki bejana yang terbuat dari perak, tetapi fungsinya menyimpan potongan rambut Rasulullah. Maka dari sini sebagian ulama memperbolehkan jadi untuk bejana, tetapi kalau ditujukan untuk makan dan minum, ya, maka dilarang. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menyimpan dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wadah bejana terbuat dari perak yang dijadikan sebagai wasilah untuk penyembuhan.
Loh, kok gitu ya? Misalnya kan, kok dijadikan sebagai wasilah atau tabarruk untuk penyembuhan. Bahwasanya ya disebutkan jika seorang sahabat ada yang sakit, maka mereka akan datang ke Ummu Salamah, ya, kemudian Ummu Salamah akan menuangkan air ke dalamnya, merendam potongan rambut tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Ya, maka dengan sebab itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut kemudian sembuh. Ya. Ini ada riwayatnya. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu dalam hal ini menggunakan perabotan tersebut bukan untuk keperluan makan dan minum. Ya, hanya untuk menyimpan rambut saja. Ya, kemudian rambutnya diambil, ditaruh di dalam wadah air, ya, baru kemudian diberikan kepada orang yang sakit. Ya. Maka dari sini para ulama menegaskan, ya, bahwasanya perbuatan Ummu Salamah ini memperbolehkan selama bukan untuk wadah makan atau minum. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang lebih baik adalah ihtiyatnya seseorang menjauhi segala perabotan yang terbuat dari emas atau perak. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, karena dalil yang menjelaskan itu sangat jelas. Ya, dan perbuatan Ummu Salamah, ya, yang kita pahami bahwasanya beliau menggunakan hanya untuk wadah saja. Kemudian airnya ditaruh pada, ya, wadah apa namanya, ya, gelas, kemudian, ya, beliau ambil lagi. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, ya, sedikit kita bahas terkait dengan potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya perbuatan ini dilakukan oleh Ummu Salamah, bahkan sebagian sahabat yang lain. Ya, jadi ternyata rambut Nabi itu, ya, diambil oleh para sahabat. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dari sisi jasadnya mengandung keberkahan, Mbak. Ya, jadi ludah beliau, ya, keringat beliau, ya, beliau itu harum wangi. Ya, bahkan kalau beliau wudu, banyak para sahabat itu yang menampung air bekas wudunya. Ya, karena di dalam dirinya terdapat keberkahan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau orang yang mulia, begitu juga dari sisi jasadnya juga mulia. Ya. Sehingga para sahabat itu mengambil berkah, bertabaruk pada, ya, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Ya, bekas ludah, bekas apa, wudunya, ludahnya, keringatnya, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini adalah kekhususan saja pada diri beliau, Pak. Ya, jadi tidak bisa diaplikasi dengan orang lain. Ya, siapa kita misalnya? Ya, ludah kita, siapa yang mau? Kalau ada yang mau juga, apakah benar-benar bisa memberikan keberkahan? Jelas ini berbeda. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan Nabi membenarkannya itu menunjukkan diperbolehkan. Ya. Adapun pada setelahnya, apakah ada yang bertabaruk dengan manusia terbaik setelah Rasulullah, misalnya Abu Bakar? Jawabannya tidak ada. Ya. Maka ketika Rasul meninggal dunia, ada nggak yang bertabaruk dengan kesalehannya Abu Bakar? Tidak ada. Ya. Misalnya mengambil ludahnya atau keringatnya atau bekas air wudhunya, tidak ada. Ya, begitu juga dengan Abu Bakar, manusia terbaik setelahnya yang kedua. Begitu juga dengan Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang melakukannya. Ya, menunjukkan perbuatan tersebut itu kekhususan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya bertabarruk, ya, dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika hidupnya, ya, dan juga termasuk ketika meninggalnya dengan yang memang benar-benar berasal dari Rasulullah. Ya, jadi misalnya ada rambutnya Rasul, ya, misalnya ada yang punya apanya dan seterusnya. Ya, akan tetapi para ulama menjelaskan selama itu valid, Pak. Ya. Jangan bertabaruk dengan rambut, ternyata kita nggak tahu ini ternyata rambut siapa. Ya, maka ini tidak ada dalilnya. Ya, sebagaimana yang
pernah viral, ya kan? Ada yang membawa rambut Nabi, ya, ke Indonesia, ya. Kemudian apa? Dilihat rambutnya kok ternyata panjang sekali, Pak. Padahal di dalam hadis rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melebihi apa? Ya, bahunya. Ya. Jadi kalaupun itu rambut Nabi, maka tidak sepanjang itu dan tidak sebanyak itu. Ya, itu kayak seakan-akan digundul gitu kan. Jadi bekasnya dikumpulin. Ya, padahal para sahabat dulu ketika Nabi ya rambutnya jatuh, para anak sahabat itu berebut. Ya. Dan bisa jadi itu akan hilang. Ya, karena kan dia organik, Pak, ya. Dengan massa tertentu, maka dia bisa rusak. Ya. Tapi ada yang dia mengklaim itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya banyak, kemudian sangat panjang dan sangat bagus. Ya. Maka ketika pernah ditanya, ya, dan saya pernah melihat videonya, ketika ditanya kepada orang-orang yang ada di Madinah, harusnya yang paling banyak punya perbendaharaan, ya, terkait dengan apa yang dilakukan Nabi, termasuk rambutnya, termasuk mungkin ya barang-barang, ya, tentu adalah orang-orang Madinah, ya. Dan mereka meyakini bahwasanya sudah tidak ada lagi, ya, para ulama menjelaskan sudah tidak ada lagi dari peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Jadi secara valid, misalnya ada rambut Nabi, ada sendal Nabi, ya, tidak bisa dibuktikan secara ya ilmiah. Ya, termasuk ada yang datang membawa ya capal Nabi, sendal Nabi, ya, dan diriwayatkan ya bahwasanya ada yang pernah mengklaim ya di zaman Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya ada seorang pedagang yang dia punya sendal Nabi, ya, kemudian ditawar oleh seorang sultan, ya, atau penguasa pada zaman itu, dia tidak mau menjualnya. Sampai kemudian dia meninggal dunia, baru kemudian diambil. Kemudian itulah yang harus apa? Ya, dijaga. Ya, tapi itu pada abad ya sekitar tahun 600 Hijriah, Pak. Ya, jadi masa yang sudah sangat lama, yang mengklaim pertama kali itu sendal Nabi. Ya, kira-kira sendal usia ratusan tahun terbuat dari kulit, ya. Apakah bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama? Ya, itu pun tidak ada 600 ke belakangnya sampai kepada masa Nabi, itu pun tidak ada keterangannya. Ya, hanya sebatas klaim. Ya, makanya sebagian atau para ulama menjelaskan sudah tidak ada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan untuk bertabaruk sebagaimana para sahabat ya ketika itu. Ya, yang masih ada apa, Pak, kira-kira? Dan itu pasti ya terbukti dan pasti seorang akan mendapatkan hasilnya, yaitu bertabaruk dengan sunnah Nabi. Yang kata para ulama, ya, yang jelas-jelas Nabi tinggalkan kepada umatnya dan membuat mereka selamat, tidak tersesat, bahkan mereka akan bahagia, adalah ketika mereka mengambil ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jelas, Pak. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua pusaka, lan tadillu abada in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya, Nabi katakan, apa pusaka itu? Alkitab was sunnah. Ya, adalah kalian mengambil Al-Quran, mengamalkannya, dan mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, ya, tentang keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ya al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Ya, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, tetapi yang mereka wariskan untuk orang setelahnya adalah ilmu, ya, adalah sunnah, adalah ajaran. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil peninggalan Rasul yang jelas tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar.
Ya, jadi untuk selamat dan dapat keberuntungan adalah bertabarruk dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak usah ribet-ribet, Pak. Ya, bertabarruk dengan rambut, ya. Ternyata rambut siapa? Nggak tahu gitu. Ya, bertabarruk dengan sendal, ya. Terus diapakan? Caranya seperti apa? Apakah dicium-cium? Apakah kemudian jadi tempat sujud? Ya, malah berbahaya. Nanti menjadikan wasilah sebagai apa? Ya, hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Ya, dia pegang rambut kemana-mana. Supaya apa? Supaya dapat berkah, supaya dapat keberuntungan. Hati-hati. Ya, yang jelas dari Nabi SAW adalah ajarannya diamalkan, seorang akan selamat di dunia dan di akhirat, dan seorang akan bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, jadi sangat jelas, Pak. Ya, dari apa yang datang dari Nabi, itulah yang kita lakukan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul yang berupa perintah, kerjakan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang maka jauhilah. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Ya, termasuk seseorang bertabaruk adalah dengan apa? Ya, dengan tidak menggunakan perangkat atau perabot dari emas dan perak. Ya, seorang menjauhi perbuatan tersebut, dia akan selamat di akhirat. Seorang tidak menggunakan emas sebagai perhiasannya bagi laki-laki, itu menjadi sebab dia selamat, ya, mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia bahkan ya di akhiratnya. Ya, maka ya berkaitan dengan hal-hal tersebut, ya, ambillah yang sudah pasti saja. Ya, sesuatu yang masih ragu, belum jelas, ya, maka tinggalkanlah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang meragukan, ambillah kepada yang tidak ragu-ragu. Ya, hadis Nabi jelas, perintahnya, larangannya jelas. Kerjakan saja itu. Ya, enggak usah yang bersusah payah. Ya, dan ternyata malah apa? Ya, kita meninggalkan yang jelas-jelas diperintahkan, bahkan kita mengerjakan yang jelas-jelas dilarang. Fal'iyazubillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sampai di sini ya, mungkin ada pertanyaan sebelum ke pembahasan selanjutnya. Ada? Baik. Pintu dari masjid dari Pintu yang dipamerkan dari masjid. ya sebaiknya tidak, ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bahkan termasuk Nabi SAW menggambarkan, ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seorang bermegah-megahan dengan ya, masjidnya. Ya, jadi masjid itu dijadikan sebagai simbol ya kemewahan. Ya, hanya menghiasnya saja, ya, tetapi yang menjadi intinya tidak diperhatikan. Banyak, Pak, masjid-masjid besar bagus, jamaahnya kosong. Ya. Ini tanda kebanggaan. Ya, boleh saja sebenarnya membuat masjid yang besar gitu kan. Ya, tapi jangan lupa diperhatikan apa? Ya, ruhnya. Bukan sekedar bisa membangun ya masjid yang megah, yang mewah, tetapi tanpa membangun ruhnya. Ya, tidak membuat apa? Mendidik manusia. Ya, hanya sebagai simbol wah, ya, hebat masjidnya. Tetapi apa? Tidak mendorong dia untuk beribadah. Ya, jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya pada apa? Kemakmurannya, bukan kemewahan atau kemegahannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah." Ya, bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan salat, ya, kemudian membayar zakat, ya, maka masjid itu makmur dengan salatnya. Ya, hebatnya masjid itu adalah dengan ya makmur diisi dengan ketaatan di dalamnya. Ya, masjid ini alhamdulillah, Pak, ya, sudah 5 shaf ya. Sudah banyak, apa hari Sabtu Ahad aja, enggak kan? Ya. Kalau bisa setiap hari, apalagi salat subuh, itu menandakan ya insya Allah merupakan biiznillah kualitas iman ya
masyarakat sekitarnya, Pak. Ya, kalau masjid itu penuh, ya, diisi orang-orang yang salat terutama waktu subuh, itu menandakan wilayah sini, ya, punya apa? Ya, mudah-mudahan, ya, termasuk orang-orang yang dikumpulkan dalam keimanan. Ya, Allah akan berkahi, Allah akan berikan kebaikan. Ya, maka bisa dilihat komunitas masyarakat itu dari masjidnya, bukan dari, ya, bukan dari kemegahan masjidnya, tapi dari kemakmuran jamaahnya. Ya, sholat subuhnya rame, ya, mungkin sholat zuhur asar juga, ya mungkin sebagian karena kerja, ya, jadi ramenya di kantor misalnya, tapi tetap rame, ya. Mungkin, ya, diisi juga dengan PPQ-nya rame anak-anaknya, kemudian pengajiannya juga, ya, aktif, ya, dan seterusnya, ya. Jadi yang dinilai adalah hal tersebut. Banyak orang berbangga-bangga dengan, ya, kemewahan masjid. Ya, dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada sedikit yang, ya, perlu saya sampaikan juga, bahwasanya terkadang, ya, dari benda-benda peninggalan Nabi ini justru disalahgunakan, Pak. Ya, jadi banyak motifnya. Ada seorang yang dia bisa jadi mengklaim, ya, ini adalah benda dari Nabi, kemudian tujuannya adalah untuk mencari dunia. Ya, bahkan kalau kita lihat yang mengaku punya rambut Nabi itu kan, ya, beraneka ragam, termasuk sendal Nabi juga beraneka ragam. Ya, termasuk di dalamnya adalah misalnya apa? Banyak diperjualbelikan misalnya kain kiswah. Ya. Kira-kira keyakinannya apa kalau kain kiswah penutup Ka'bah itu untuk apa kira-kira, Pak? Simba. Ya, makanya pernah di masjid saya itu, ya, ada jamaah dia beli, ya, bekas kain kiswah itu harganya hampir 10 juta, ya. Ya, ukurannya seperti karpet ini, tapi ukurannya sekitar 3 meter. Ya, 3 kali 1. Ya. Jadi katanya, ya, ini didapat dari sana dan resmi. Ya, sekarang saya tanya, kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, ya, untuk mengingat ini aja Ustaz, kenang-kenangan. Ya, kalau untuk kenangan saja mungkin nggak apa-apa, ya, seperti oleh-oleh gitu. Ya, dia mahal kenapa? Karena memang bahannya mahal, Pak. Kain kiswah itu kan bahannya mahal, ya. Diproduksinya hanya satu soalnya setahun. Ya, jadi barang itu betul-betul eksklusif, langka. Ya, kemudian barang itu, ya, ternyata diperjualbelikan secara resmi, ya, maka ditanya motifnya apa, ya, ketika itu ada yang mengatakan, ya, oh semoga barokah gitu kan. Nah, maka ucapan-ucapan ini ada nggak, ya, dalil, ya, atau perbuatan yang menjadikan kain kiswah itu menjadikan sebab datangnya barokah? Ya, maka jawabannya tidak ada. Ya, maka keyakinan-keyakinan ini yang harus dijauhi. Memilikinya boleh, tetapi kalau punya keyakinan tertentu mendatangkan keberkahan, mendatangkan keselamatan, ini tidak ada bedanya dengan jimat. Ya, maka jangan sampai salah niat. Ya, kalaupun mau membeli sebagai koleksi, tidak apa-apa, karena memang terbuat dari bahan yang mahal, maka harganya mahal. Ya, makanya setelah itu, ya, saya jelaskan, ya, kira-kira tujuannya apa, ya, ya semoga, ini mulai, ya, maka kita luruskan. Kalau untuk hiasan tidak apa-apa. Jika sudah menganggap padahal tidak ada nasnya, bahkan yang mengaku saja rambut Nabi belum tentu valid saja tidak boleh, apalagi yang tidak berkaitan dengannya. Ya, ini kain Ka'bah, penutup Ka'bah. Di zaman Nabi bahkan tidak ada penutupnya. Ya, baru ada di zaman-zaman setelahnya. Ya, maka kadang praktek-praktek seperti ini, ya, tujuannya justru kadang untuk, ya, untuk mencari dunia. Ya, ada yang mengklaim, ya, dia punya kain kiswahnya Raudhah. Ya, sama. Kira-kira fungsinya untuk apa? Kalau dia yakini dengan kain ini bisa memberikan keberkahan, hati-hati. Ya, ada nggak perbuatan di zaman Nabi para sahabat, ya, bertabaruk dengan kain, ya, misal yang ada di Raudhah. Ya, dan kita juga nggak tahu di bagian yang mana kok diklaim sebagai kiswahnya Raudhah itu yang bagian mana kira-kira. Ya, karena Raudhah itu kan area, ya, maka tidak
tidak berdasar. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, jadi intinya dalam hal-hal seperti ini kadang ada unsur lain, ya, menganggap ini sesuatu yang keramat, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil, ya, mengambil nilai dunia di dalamnya. Falyazubillah. Baik. Selanjutnya, dosa besar yang ke-65. Ya, tapi ada pertanyaan nggak Pak sebelumnya? Ini pembahasannya lebih panjang sebenarnya. Ya. Yang ke-65 kata beliau adalah berkaitan dengan, ya, debat kusir. Ya, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Kata Allah, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl." Dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah seseorang yang, ya, penentang lagi keras, ya, suka mendebat, ya. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak, ya, tanaman dan hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang sifat orang-orang kafir Quraisy. Ya, ketika Nabi berdakwah untuk menyerukan hanya menyembah Allah, tetapi kemudian mereka mendebatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah sesembahan kami atau sesembahan mereka? Maksudnya siapa? Ya, maksudnya adalah Isa yang disembah. Mana yang lebih baik? Ya. Jadi mereka memberikan, ya, pilihan. Menurut kamu mana yang lebih baik? Ya, kalaupun itu salah, tapi mana dari dua ini yang lebih mending? Ya, apakah yang kami sembah dari berhala ataukah manusia, yaitu Isa yang disembah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma darabuhu laka illa jadala." Ya, mereka tidaklah memberikan permisalan tersebut kepadamu kecuali tujuannya adalah untuk membantah apa yang kamu dakwahkan. Ya, kalau Nabi katakan ini lebih baik, oh berarti masih ada nilai kebaikannya. Ya, harusnya, ya, jangan apa istilahnya, jangan ditentang. Ya, karena masih ada kebaikannya. Ya. Tetapi Allah menegaskan tidaklah mereka membuat permisalan kecuali adalah untuk menentang saja. Ya, adalah untuk menolak kebenaran. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka, ya, keras kepala, yang suka, ya, untuk durhaka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang jelas atau tanpa ilmu, ya, yang sampai kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Ya, kata Allah, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan, ya, kesombongan yang mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang dia berdebat tanpa ilmu itu sebagai, ya, bentuk, ya, atau termasuk ke dalam dosa besar. Ya. Jadi tidak boleh Pak kita memperbanyak debat dalam urusan agama. Apalagi mendebat sesuatu yang telah jelas hukumnya halal dan haram. Apalagi mendebat sesuatu yang telah jelas, ya, yang mana diketahui oleh manusia secara umum. Ya, maka tidak boleh didebat. Kecuali jika perdebatan itu adalah dengan orang kafir, misalnya. Ya, untuk menegaskan tentang, ya, misalnya tentang sifat-sifat Allah, ya, untuk menegaskan bahwasanya Allah itu adalah satu. Allah bukan, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, jadi sesuatu yang telah jelas tidak boleh diperdebatkan. Karena itu termasuk ke dalam bentuk, ya, dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi hukum asalnya debat itu dilarang, Pak.
Ya, seorang itu jangan memperbanyak perdebatan. Apa yang telah jelas, ya, perintahnya jelas, larangannya kerjakan saja. Ya, tidak perlu memperbanyak debat, karena debat itu sifat orang kafir Quraisy dan juga termasuk diantara sifat yang paling jelas bagi orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu sedikit-sedikit, ya, apa istilahnya, dikomentari, ya, diperdebatkan. Ya, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nah, ini sifat-sifat suka, ya, berkomentar, suka apa ya, Pak ya? Suka apa istilah kita, ngeles, ya, dan seterusnya. Ini adalah sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang Yahudi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Inna al-ghadari jani ila Allah Ta'ala al-aladul khasim." Ya, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Ya, dalam perkara dunia saja nggak boleh, ya, karena bisa memancing apa istilahnya, emosi, ya kan, bisa memancing keributan. Ya, suatu kalau nggak salah saya pernah lihat ya Pak ya, di medsos itu ada seorang itu sampai membunuh temannya. Ada yang tahu gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan duluan mana, ayam apa telur? Kalau menurut jenengan duluan ayam apa telur yang diciptakan? Ayam. Karena yang disebut ayam ya. Duluan telur apa ayam? Telur jawabannya. Karena nyebutnya telur dulu. Itu menjadi perdebatan sampai kemudian apa? Ya, saya sampai juga, ya, kok bisa gitu. Ya, ternyata sedikit saja perdebatan, bahkan dalam urusan dunia itu bisa memancing, ya, emosi, kemarahan. Ya, makanya Allah melarang untuk suka berdebat. Ya, itu karakter sifat yang tidak baik, ya, bagi seorang muslim. Ya, sedikit-sedikit diperdebatkan. Ya, hal yang sepele, ya, diperdebatkan, tujuannya apa? Ya, untuk mengalahkan. Ya, makanya Allah menegaskan apa? In fi sudurihim illa kibrun. Yang diinginkan dalam diri mereka, di dalam hati mereka adalah untuk menang, untuk menjadi hebat. Ya, seolah-olah orang kalau dia pandai berdebat, maka dia menjadi orang yang paling pinter. Ya, padahal ternyata sebaliknya, orang yang suka berdebat meskipun menang, ternyata dia adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Ya, waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW juga, ya, pernah menjelaskan, man dhalla qaumun ba'da hudan kanu alihi ila utul jadal. Ya, tidaklah tersesat satu kaum setelah datang petunjuk yang jelas bagi mereka, kemudian mereka menjadi sesat kecuali karena sebab perdebatan. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang kita sebutkan tadi, ya, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ya, tidaklah mereka mendebatmu itu kecuali, ya, memang mereka suka untuk membuat konfrontasi, dan tidaklah mereka itu kecuali adalah kaum yang suka berbuat, ya, kerusakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah, ya, ada 3 kata beliau. Yang pertama, ketergelinciran seorang yang berilmu. Wajidanu munafikin bil Quran, dan pandai berdebatnya orang munafik dengan membawa Al-Quran. Ya. Wa dunya taqta'u a'naqakum, dan dunia yang bisa memotong lehermu, membinasakanmu. Ya. Jadi ketergelinciran alim dan menangnya seorang munafik ini berbahaya, Pak. Ya, makanya dihindari perdebatan itu. Karena bisa jadi, Pak, orang itu dia benar, tapi karena dia, Pak, ya, tidak menguasai, ya, mungkin bicaranya kurang meyakinkan, ya, karena ada teknik berbicara, bagaimana berdebat, ya, dia benar, ya, tapi dia kalah karena tidak menguasai, ya. Misalnya yang satu pintar ngomong, yang satu orangnya pendiam, tidak pintar ngomong, ya, maka dikalahkan. Ya, ini kata Nabi, dikhawatirkan ketergelinciran orang yang dia justru berilmu kalah. Ya, orang munafik yang dia pintar ngomong, ya, bersilat lidah, dia menang. Ya, ini karena apa? Karena perdebatan. Ya, maka menjauhi perdebatan adalah untuk apa? Keselamatan, ya, umat juga.
Karena seorang kalau melihat, misalnya ada seorang dianggap alim, dia suka berdebat, tapi dia tidak menguasai, ya, melawan dengan seorang munafik, akhirnya kalah. Kemudian apa? Ya, efeknya apa? Orang yang dahulunya yakin menjadi ragu. Ya, orang yang tadi mengamalkan sesuatu, ya, kemudian tidak mengamalkan. Ya, kenapa? Karena kalah di dalam perdebatan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Ya, memperdebatkan kebenaran Al-Qur'an adalah kekufuran. Ya, ini banyak Pak dilakukan orang-orang orientalis, termasuk orang-orang liberal. Ya, dia memperdebatkan misalnya Pak tentang ayat-ayat Allah yang dianggap tidak relevan dengan zaman. Ya, nauzubillah. Ya, oh ini ayat ini tidak sesuai dengan zaman. Ya, diperdebatkan. Ya. Bahkan sampai diperdebatkan kebenarannya. Nauzubillah. Ya, ini menyebabkan kekufuran. Kemudian beliau menjelaskan lagi, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam yamyazal fi suhtillahi hatta yanzi'. Barang siapa yang melakukan perdebatan dalam kebatilan sedangkan dia mengetahuinya, maka dia akan terus-menerus di dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkannya. Ya. Jadi perdebatan itu hendaknya dijauhi dan ditinggalkan. Ya, bahkan beliau juga secara khusus menjelaskan inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Ya, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah ya terkait dengan apa? Ya, setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. Ya, ini berbahaya. Dia bawa dalil, dia bawa Al-Qur'an, dia bawa hadis, tapi tujuannya justru apa? Ya, untuk kebatilan, untuk melegalkan sesuatu yang telah jelas-jelas Allah ya haramkan, dilegalkan, atau sebaliknya yang jelas-jelas ya haram kemudian ya dihalalkan, atau yang halal diharamkan. Ya, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau al-haya'u wal 'ayyu syu'batani minal iman wal baza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara adalah cabang daripada keimanan. Ya, sedangkan perkataan keji dan ucapan yang dibuat-buat fasih merupakan cabang daripada kemunafikan. Ya, itu perbuatan keji, dia tahu sebenarnya ini ya adalah hal yang salah, tapi dia tutup-tutupi. Ya, dia hias-hias dengan ucapannya yang bagus. Ya, maka ini adalah cabang daripada sifat kemunafikan. Dia tahu sebenarnya yang hak. Ya, tapi kenapa? Ya, dia justru malah menghiasinya ya untuk mempertahankan kebatilan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menjelaskan bahwasanya perdebatan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama perdebatan yang tujuannya hanya untuk berbantah-bantahan di dalam perkara yang batil, maka ini yang diharamkan dan merupakan dosa besar. Untuk membantah orang-orang yang jahil ya, hanya sekedar yang berbantah-bantahan ya. Kemudian yang kedua adalah perdebatan untuk mencari kebenaran ya, maka inilah yang terpuji ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan tujuannya adalah untuk apa ya, hebat-hebatan ya. Benar-benar tujuannya adalah mulia. Adapun yang pertama ya, seseorang yang dia berdebat hanya untuk ya mencari atau berdebat yang dilarang adalah seseorang di antaranya berdebat ya tujuannya bukan mencari kebenaran ya, hanya untuk dianggap dia sebagai seorang yang hebat ya, diakui keilmuannya ya. Bahkan di akhir-akhir ini banyak orang melakukan debat itu ya tujuannya lain Pak, apalagi debatnya di YouTube, di medsos. Kira-kira apa tujuannya? Ya, satu sisi mungkin syiar, tapi hati-hati kalau ada perdebatan ya, yang dilakukan bukan orang yang berilmu, tapi kok mancing-mancing perdebatan, mancing-mancing keributan, kekisruhan, hal-hal yang kontroversial terus diangkat ya, supaya orang berdebat, supaya orang rame. Kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk mencari viewers ya. Makanya sekarang itu banyak Pak ya, orang-orang itu menjadikan video YouTube-nya ya dimonetasi itu ya untuk mendapatkan tontonan yang ditampilkan apa? Yang sifatnya berbau perdebatan. Ya.
Misalnya tentang apa? Ya, dia tahu nih misalnya fikihnya ini beda ini, ya kan sudah tahu. Kemudian dipancing lah pembahasan itu, ya, supaya kemudian terjadi ya yang kelompok ini saling berkomentar, ya. Kemudian akan banyak interaksi, akan banyak yang menonton, akan banyak yang nge-share, akan banyak ya. Akhirnya algoritmanya naik, dia pun akan dapat duit. Ya. Itu ternyata dibalik perdebatan di zaman ini, Pak, di zaman fitnah, ya, yang ditayangkan di medsos, ya, tujuannya sekarang itu bukan juga tentang apa? Bukan tentang ya saya hebat, ya, tetapi ada niat lain adalah untuk mendapatkan uang. Ya, ini untuk dapat duit, Pak. Ya, makanya kita ini harus apa ya? Harus bijak juga. Ya, kalau kita lihat medsos ini kok mengarahnya kok selalu ya ini tema-temanya yang kontroversi. Ya, di satu sisi dia tujuannya syiar apa untuk apa? Kalau syiar itu ya ajarkan saja yang baik, ya sudah. Tidak perlu tema-tema kontroversial yang apa? Yang bisa membuat emosi. Ya, bahkan ternyata kalau dari strategi untuk mendapatkan ya viewers yang banyak, saya pernah lihat video adalah buat konten yang mengandung ya unsur emosional yang tinggi. Ya, misalnya tentang apa? Misalnya yang menyentuh ya tentang orang miskin, ya dibantu, ya. Itu cepat naik, Pak. Atau termasuk yang menyentuh emosi adalah yang sifatnya tadi. Ya, hal-hal yang kontroversial kemudian apa? Dipermasalahkan. Ya, kemudian terjadi interaksi, terjadi saling hujat, saling maki, kemudian di-share sana sini, ya, maka dia mendapatkan apa? Ya, cuan ya di balik kontennya. Alhamdulillah. Ya, maka ini ya perdebatan atau sesuatu yang menimbulkan perdebatan yang tercela. Ya, yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun perdebatan yang tujuannya adalah untuk kebenaran, ya murni niatnya adalah untuk mencari kebenaran, maka justru ini ya dipuji dan dianjurkan. Ya, jadi dipuji dan dianjurkan. Ya, seperti hal yang telah jelas, kemudian apa? Kebenarannya kemudian diragukan dengan sesuatu yang batil, maka wajib untuk membersihkan keraguan-raguannya agar kebenaran ini tetap bersih, tetap nampak. Ya, sebagaimana ya para ulama menjelaskan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah." Ya, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan kemudian debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ya, kata para ulama, ya, ayat ini menjelaskan bagaimana metode dakwah itu ternyata bukan diawali dengan perdebatan. Ya, yang pertama adalah dengan mengajak dengan cara yang hikmah. Kalau seorang bisa mengajak ya dengan ya ajakan yang mudah baginya, itu tentu lebih utama. Atau seorang mengajak ya tanpa harus dia membawa dalil, ya misalnya kan gampang, Pak, ya, ayo sholat, itu sudah mengajak, Pak. Ya, jadi ada orang misalnya teman kita lagi kerja, sudah masuk waktu sholat, ya kita ajak ayo sholat, itu sudah termasuk ayat ini, Pak. Ya, mengajak ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Ya, kalau tidak bisa, maka dengan yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ya, ya, dibawakanlah pelajaran yang baik. Ya, ayo salat supaya apa? Ya, Allah nanti mudahkan pekerjaannya. Ya, Allah berikan keberkahan. Ya, bahwasanya salat adalah tiang agama. Seorang kalau dia salat, ya, maka nanti amal kebaikannya akan sempurna pada hari kiamat. Ya, dibawakan dalil. Ini mau'izah hasanah. Tapi kalau sudah dibawakan dalilnya, sudah dijelaskan alasan-alasannya, ya, maka yang ketiga, wajadilhum billati ya ahsan. Kenapa kok kamu tetap nggak mau? Ya, diperjelas lagi, diberikan penekanan lagi. Itu pun juga dengan cara yang terbaik. Ya, jadi urutan dakwah kepada Allah itu bukan dimulai dengan perdebatan, apalagi perdebatan yang tidak baik. Ya, jika ada orang dakwah tapi sukanya debat, ya, apalagi dengan cacian, dengan makian, maka itu bukan metode dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faliyadzubillah. Para ulama menjelaskan,
ya, di antara adab berdebat yang pertama ya adalah memang itu dibutuhkan, Pak. Kalau tidak dibutuhkan berdebat, jangan memperbanyak debat. Ya. Yang kedua adalah tujuan perdebatan untuk mencari kebenaran, bukan mencari hal-hal yang lain, apalagi mencari keuntungan dunia. Ya, akhir-akhir ini kan banyak yang mengadakan perdebatan. Ya, temanya krusial, ditayangkan di YouTube, di channel ini, ya, supaya nanti apa? Ya, Nauzubillah. Ya, di balik itu dia mendapat sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang berdebat dengan ilmu. Ya, Allah haramkan seorang berdebat dengan tanpa ilmu, bighairi sultanin ata. Ya, orang kalau debat tidak pakai ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak ilmiah. Ya, ujung-ujungnya hanya pendapat-pendapat, ujung-ujungnya hanya memaki. Ya, karena tidak punya dasar. Ya, maka seorang yang berdebat harus dia punya ilmunya dan menguasai metodologi di dalam berdebat. Ya, kalau nggak pintar bicara jangan berdebat meskipun dia tahu dalil-dalil, tapi ngomongnya nggak bagus gitu. Misalnya macet-macet, ya. Misalnya kalau ngomong sering lupa, ya, maka sebaiknya jangan berdebat karena debat itu dibutuhkan ya kebenaran dan kecepatan, Pak. Ya, kalau antum pernah lihat misalnya Zakir Naik, ya kan? Zakir Naik itu siapa, Pak? Ya, salah seorang kristologi, ya, orang Muslim, orang India. Dia pakar di dalam bidang kristologi. Ya, jadi kalau dia berdebat dengan pastor, pendeta, dia dengan sangat cepat. Dia menguasai, bahkan dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia juga hafal kitab umat mereka. Oh, ini baru hebat. Ya, selain dia menggunakannya, ya, jangan seorang dia punya pedang tapi nggak tahu cara pakai pedang ini gimana. Padahal pedangnya tajam. Ya, pedangnya hebat, ya, tetapi salah menggunakan, akhirnya apa? Ya, malah membunuh dirinya sendiri. Ya, kalau kita lihat Zakir Naik, Ahmad Dedat, itu dia selain dia punya ilmu, ya, kemudian dia pun mahir di dalam menggunakannya. Tebas sana, tebas sini, kalah orang. Ya, maka harusnya seperti itu. Ya, jadi yang selanjutnya adalah seorang dia punya ilmu, termasuk keahlian di dalam beristidlal. Ya. Kemudian yang selanjutnya seorang berdebat dengan adab yang mulia. Ya, kalau berdebat itu jangan sampai menghina. Fokus saja kepada materinya. Ini benar apa salah. Ya, dia jadikan dasarnya ini. Oh, ternyata dalilnya lemah. Ternyata rawi mengatakan ini perawinya tidak soduk, ya, tidak jujur. Ya, ini ternyata perawinya lemah. Ternyata perawinya ini tidak sikoh. Ya, berarti kesimpulannya dasar yang dijadikan ya perbuatan ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Ya, cukup selesai. Jangan kamu bodoh, kamu tidak tahu, ya itu lain lagi. Ya, maka berdebat dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi ini beberapa adab ketika seorang dia harus berdebat. Ya, maka memperhatikan tujuannya, niatnya adalah untuk mencari kebenaran. Ya, kemudian ya, yang kedua adalah dia menguasai ilmu dan bagaimana cara beristidlal, dan yang ketiga adalah dengan adab yang mulia. Ya, jadi perdebatan ini adalah ya perbuatan atau tahapan yang paling akhir di dalam dakwah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ya, kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya akan menjamin seseorang dia akan bisa mendapatkan rumah ya di tepian surga bagi mereka liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ya, artinya seorang itu hendaknya menjauhi dulu perdebatan. Ya, apalagi hal-hal yang telah jelas kebenarannya, apalagi yang berdebat dengannya adalah orang yang jahil. Ya, kalau orang jahil itu di debat tujuannya bukan cari kebenaran. Ya, tujuannya adalah untuk menang-menangan saja. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Dan aku akan menjamin seseorang mendapatkan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta, bohong. Ya, wa bi baitin fi a'lal jannah. Ya, dan aku menjamin seorang mendapatkan rumah ya pada
surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu, bagi manusia yang baik akhlaknya. Ya, kalau dikaitkan dengan perdebatan, ya, kalau memang tidak menghendaki perdebatan, maka perbanyak saja ucapan yang jujur, ucapan yang baik, ya, dan perbaiki akhlak, bahkan itulah justru kunci seseorang mendapatkan kebaikan. Ya, kadang nggak harus berdebat Pak kita itu. Ya, cukup sampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini dalilnya, ya, tinggalkan. Ya, cukup buktikan dengan amal perbuatan kita, dengan lisan kita yang jujur, dengan ibadah kita yang konsisten, ya, maka orang pun bisa menilai sebenarnya mana sih yang benar. Ya, yang seperti ini, yang seperti ini. Ya, yang lebih dekat kepada, ya, yang diinginkan oleh Allah itu yang seperti apa, dibuktikan saja. Ya, tanpa harus memperbanyak perdebatan, ya, ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang benar, jangan berdusta, kemudian amalkan dalam perbuatan kita dan dengan berhias akhlak yang mulia. Sudah, orang pun akan bisa menilai. Ya, ibadahnya bagus, ya, semangat, ya. Kemudian apa, akhlaknya mulia, orang pun akan bisa melihatnya. Ya, Allahu taala a'lam. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masykura. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sudah syuruk Pak ya? Baik. Mungkin ini bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya majelis kita ini majelis yang diberkahi, bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.